Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, kondisi geoekonomi global akibat perang tarif antara raksasa ekonomi Amerika Serikat dan China sedikit mereda. Hal ini dipicu tercapainya kesepakatan penurunan tarif impor kedua negara setelah pembicaraan yang intensif yang dilakukan di Jenewa, Swiss. Tensi perang tarif global yang dipicu aksi saling membalas antara dua raksasa ekonomi dunia yaitu Amerika Serikat dan China terkait kebijakan tarif resiprokal oleh pemerintahan Presiden Donald Trump sedikit mereda. Hasil pembahasan intensif yang dilakukan perwakilan negeri Paman Sam dan negeri tirai bambu di Jenewa Swiss telah menghasilkan kesepakatan yang membawa angin segar bagi perekonomian global, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menurunkan tarif impor. Pertemuan pertama sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan tarif tinggi terhadap barang-barang Cina yang masuk ke Amerika Serikat tersebut mencapai beberapa poin kesepakatan. Salah satunya adalah produk-produk asal Amerika yang masuk ke China dikenakan tarif sebesar 10% atau turun dari sebelumnya 125%. Sedangkan produk-produk dari China ke Amerika Serikat dikenai tarif 30% atau turun dari sebelumnya 145%. Adapun periode kesepakatan penurunan tarif akan berlangsung selama 90 hari ke depan. Sementara itu, penerapan kebijakan tarif resiprokal sudah berlangsung sejak tanggal 9 April 2025 kepada seluruh negara yang memiliki hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat, termasuk Indonesia, yang mengalami kenaikan tarif menjadi 32%. Adapun basis tarif produk impor asal Indonesia sebelumnya ditetapkan 10%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, mereda tensi perang tarif Amerika Serikat dan China. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Halo Pak Beni, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Beni. Kemudian ada Pak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Halo Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Wija. Dan sebelum membahas lebih jauh bagaimana review Anda nih terkait dengan kesepakatan yang sudah tercapai antara Amerika Serikat, China begitu untuk menurunkan tensi perang tarif setelah bertemu di Swiss. Apakah memang akhirnya menjadi angin segar bagi ekonomi global saat ini Pak? Silakan Pak Wija. Ya. Mas Pras, jadi ini kabar yang sangat menggembirakan bagi semua pihak ya, karena apa yang dikhawatirkan nampaknya sudah mulai kelihatan itu pintu di mana solusi yang win-win bagi semua akan muncul. Kecuali bagi Trump ya, tentunya bagi Trump ini tamparan luar biasa. Kalau kita dengar narasi awal dari Presiden Trump. Nah ini masih temporary, tetapi saya cukup yakin bahwa ini akan dijadikan sesuatu yang permanen. Bayangkan kalau misalnya ini kemudian diubah lagi oleh Presiden Trump, betapa marahnya seluruh dunia, betapa marahnya rakyat Amerika. Kalau melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Trump, yang sebenarnya dia takutkan adalah tekanan dalam negeri. Terutama terkait dengan Natal. Karena kan ini timingnya tepat sekali untuk memasukkan barang-barang ke Amerika sehingga bisa dinikmati oleh rakyat Amerika saat Natal nanti, ya waktunya bulan Mei ini. Kalau masuknya Juni sampai sana setelah tahun baru. Jadi kelihatan sekali protes masyarakat Amerika, terutama berbagai kalangan masyarakat kebanyakan, itu membuat Trump gentar dan takut. Apalagi tahun depan itu ada pemilu sela. Pemilu sela di mana Republikan bisa kehilangan kursi luar biasa banyak gitu. Kalau rakyat Amerika kecewa oleh Natal di tahun pertama periode Trump ini. Dan saya ada keyakinan juga bahwa tarif bagi negara lain yang sekarang 10% dan temporer selama 90 hari itu
potensi untuk dijadikan permanen juga cukup besar. Ini analisis, tapi semoga saja itu kejadian. Demikian, Mas Baik, Pras. baik. Nah, dari kacamata eksportir, Pak Beni, Anda melihat bagaimana? Apakah memang akhirnya menjadi momentum yang ditunggu-tunggu begitu adanya turunan tensi dari perang tarif global saat ini begitu dengan kesepakatan kedua raksasa ekonomi dunia ini, Pak Beni? Ya, kalau mendengar analisa Mas Wijan sih, saya sepakat ya. Kita lebih yakin. Cuma Oke, masalahnya hari ini saya dan pembeli saya itu belum ada belum ada keyakinan berapa sih nantinya terakhirnya kalau Pak Wijan tadi kan kira-kira 10%. oke. Karena belum ada angka, jadi masih ragu-ragu. Importir saya di sana butuh barang karena Oke. semua produk-produk hasil akhir itu kan mereknya merek Amerika semua. Mhm. Kecuali kita mengekspor barang mentah ya, bahan baku. Tapi kan produk-produk kayak sepatu Nike, saya bikin Donakaran, ya kan, Oke. North Face, itu kan ke sana merek-merek Amerika semua. Nah, mereka kalau nggak beli takut nggak punya barang, menjelang Ya. Natal, kalau beli dia tarifnya tadi. Jadi ada beli karena dia nggak mungkin tokonya kosong kan. Hmm, baik. Ya itu dia terkait dengan poin-poin ya yang perlu dicermati begitu dari sisi pelaku usaha ekspor Indonesia ya menyikapi kesepakatan yang sudah terjadi begitu antara pemerintah Amerika Serikat dan China. Nah, Pak Wija, lantas kalau kita lihat dengan kesepakatan tadi produk-produk Amerika ke China ini dikenakan tarif 10% dari sebelumnya 125, kemudian produk China ke Amerika Serikat kenanya 30%, turun dari 145%. Nah, review Anda terkait dengan komposisi ini, apakah memang ini benar-benar yang seperti Anda katakan, win-win solution lah bagi kedua negara, kemudian nanti dampaknya diharapkan bisa menurunkan lagi tensi perang dagang global. Ya, saya melihat Cina itu sudah bersiap hal seperti ini akan terjadi. Oke, Jadi sejak tahun 2018 kita lihat komposisi ekspor Cina ke Amerika itu turun drastis. baik. Dari 18% total ekspor sekarang hanya kira-kira 12%. Jadi mereka juga tentunya bersiap dengan struktur harga yang membuat mereka bisa survive ketika suatu saat perang tarif seperti yang pernah dilaksanakan di Trump Jilid 1 kembali dilaksanakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Ya. Jadi kenaikan 30% bagi Cina tidak masalah karena mereka mempunyai competitive advantage, lebih efisien, cost structure yang lebih rendah. Apalagi harus dibandingkan dengan negara lain yang pajaknya 10%. Jadi diferensiasi 20% saya rasa tidak masalah bagi Cina. Belum lagi, ini yang belum jelaskan Kanada dan Meksiko kena Oke. pajak berapa gitu ya. Ada cukup banyak produk yang sebenarnya secara export structure mirip ketiga negara ini. Kalau bagi Amerika Serikat naik 10% ya tentunya tidak masalah. Kembali karena sekarang kita berhitungnya relatif gitu. Relatif Amerika terhadap negara lain, relatif Cina terhadap negara lain. Jadi bagi kedua negara saya rasa ini bukan suatu masalah karena hal yang sama juga terjadi untuk seluruh dunia. Oke, Demikian, Mas. yang menarik terkait dengan durasi atau rentang waktu kesepakatan yang hanya sekitar 90 hari ini kita lihat apakah akan efektif atau tidak. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Wija dan juga Pak Beni. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan produk ekspor utama Indonesia ke negeri Paman Sam ini apa saja. Ada elektronik, kemudian tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furniture, udang dan produk-produk perikanan laut
Ini dia beberapa komoditas ekspor andalan Indonesia ke Amerika Serikat. Selanjutnya ada produk impor yang tidak terkena tarif resiprokal di pasar Amerika Serikat, barang medis dan kemanusiaan, kemudian baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion, kemudian energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat. Dan berikutnya kita cermati negara penyumbang surplus terbesar untuk Indonesia di bulan Maret 2025. Data dari BPS, kita lihat neraca perdagangannya. Baik, seperti yang bisa Anda saksikan, Amerika Serikat untuk neraca perdagangan ini masih menjadi salah satu penyumbang terbesar di 1,98 miliar dolar Amerika, menyusul India dan Filipina. Sementara ekspor juga Amerika Serikat, kemudian impor juga sama. Itu dia beberapa data, ternyata Amerika memang menjadi salah satu negara penyumbang surplus terbesar di bulan Maret 2025. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Beni Sutrisno, Ketua Umum GPI, kemudian juga ada Pak Wijayanto Samirin, adalah ekonom dari Universitas Paramadina. Baik, nah Pak Beni sempat tertunda. Kalau kita bicara mengenai kondisi kesepakatan yang sudah disampaikan dan sudah diulas sedikit begitu oleh Pak Wija. Menurut Pak Beni sendiri, apakah momentum yang tepat juga yang bisa dimanfaatkan nih oleh eksportir Indonesia dengan tadi rentang waktunya 90 hari nih Pak Beni. Menurut Anda efektifkah atau tidak begitu nantinya? Ya, sebetulnya kepastian kan belum ada semuanya. Tapi kita punya keyakinan seperti apa yang Pak Wijan analisa tadi. Ya. Karena mereka membutuhkan barang kita ya. Karet itu sebenarnya karet nggak dikenakan. Kalau kayu gelondongan dan kayu olahan, bukan kayu olahan furniture ya. Kayu misalnya S4S itu memang nol untuk Indonesia karena mereka mau keluar dari ketergantungan dapat kayu dari Kanada kelihatannya. Nah, tapi kalau melihat produk-produk kita ke Amerika itu semuanya mayoritas memang mereknya merek Amerika. Yang mana mereka udah nggak mungkin bisa bikin lagi ya. Celana dalam orang Amerika aja 70% itu diimpor dari negara-negara Asia. Bayangkan kalau dia bikin sendiri mungkin terlalu mahal. Ya, kalau dia nggak beli, mereka pasti nggak pakai celana dalam lah. Kira-kira gitu. Hal-hal yang sepele-sepele itu mereka nggak bikin lagi sih. Ya mereka bikinnya kan film, ya musik, hal-hal yang bukan produk barang yang dikerjakan manusia. Baik. Nah, kalau kita lihat dengan durasi sendiri Pak Wija, menurut Anda bagaimana begitu? Apakah ini masih bisa dimanfaatkan juga untuk Indonesia atau paling tidak ini menjadi celah lagi nih bahwa kita pada saat proses negosiasi yang masih berlanjut ini ada potensi juga merasakan hal yang sama begitu, dalam artian ada kesepakatan yang win-win solution dengan Indonesia? Ya, penentuan angka 90 hari sendiri kita kan tidak tahu apa dasarnya. Ya. Sama dengan penentuan Amerika, tarif kita naik 32%. Gitu ya. Tidak ada perhitungan yang jelas dan kita juga tidak terupdate. Tetapi paling tidak nanti Pak Beni bisa mengkonfirm 90 hari itu cukup memadai untuk melakukan yang pertama berbagai upaya negosiasi antar negara. Kemudian yang kedua bagi dunia usaha untuk merespon dan menuntaskan kerjasama pengiriman produk dan lain sebagainya. Misalnya ada proses impor dari Amerika. Ini barangkali ya nanti Pak Beni pakarnya. Kemudian proses kemasan, packaging, branding, pengiriman dan lain sebagainya. Financing itu rasanya 90 hari sudah cukup memadai untuk siklus satu transaksi. Saya rasa itu pertimbangan praktisnya, tapi betul angka 90 hari itu tanpa basis sama sekali. Baik. Nah, kalau Anda melihat dengan kondisi yang sama begitu, lantas produk-produk apa saja? Kalau tadi sudah disampaikan begitu masih ada beberapa item produk komoditas unggulan kita nih Pak Wija. Apakah masih bisa terus kita tembus ke sana atau sementara memang pending dulu yang seperti Pak Beni sampaikan begitu, dari sisi pelaku ekspor kemudian buyer pun juga masih wait and see nampaknya. Ya, saya lihat kenaikan 10% ini kan merata ke seluruh negara. Jadi landscape kompetisi produk Indonesia itu tidak berubah sama sekali. Karena negara-negara dengan struktur ekspor
ekspor yang paling mirip Indonesia, taruhlah Vietnam, Thailand, Ya. Malaysia, kemudian India, Bangladesh itu semua kena 10%. Jadi Oke. tidak terlalu berdampak. Oke. Nah, dari Pak Beni sendiri, seperti apa sih akhirnya yang sejauh ini dirasakan eksportir Indonesia nasional begitu untuk menyikapi kondisi proses negosiasi yang masih berlangsung, kemudian juga bahwa ya penerapan tarif impor juga masih cukup tinggi ke Amerika Serikat. Strategi apa yang mungkin sudah diterapkan sejauh ini, Pak? Ya, selama ini kan kita masih mengharapkan kita bisa ke compete kalau dibandingin dengan negara yang lain gitu ya. Dengan Oke. kita kena 32%, sementara mungkin Vietnam lebih tinggi daripada kita. Dulu Cina lebih tinggi daripada kita, sekarang Cina lebih rendah daripada kita. Tapi apapun itu yang terjadi, kita tetap karena supply chain ini kan udah berlangsung berpuluh-puluh tahun ya. Ya. Saya dari tahun 82 malah. Saya punya pembeli masih aja tetap dengan kita. Jadi tentu ini kita nggak akan berhenti. Ya mungkin kalau terjadi tarif yang paling tidak kita inginkan, mungkin ada pembagian risiko, pembagian beban antara saya sebagai eksportir dengan teman saya di sana sebagai importir. Karena Oke. mereka juga nggak mau hilang di pasar. Karena merek itu, brand itu jauh lebih berharga dibanding barangnya kalau di sana kan. Merek sesuatu hilang, sekali hilang, ya waktu Natal nggak ada barang itu akan pindah ke merek yang lain. Jadi Oke. mereka juga berkompetisi di sana. Nah itu dia. Lantas apa yang dilakukan antara kedua belah pihak begitu? Apakah harus merelakan gain yang biasanya didapat lebih tinggi tapi dengan adanya penerapan tarif ini juga harus tergerus atau bagaimana nih Pak Beni? Ya simpelnya gini, kalau kita pakai denim celana itu, Levi's beli dari kita FOB sekitar $7. Oke. Nah, lalu freight cost-nya $2, berarti CNF sampai Amerika kan $9. Oke. Nah, kalau itu diambil 10% atau 32% lah. Kalau 30%, nah tambahannya $2,5 kurang lebih. Nah, pertanyaannya di pasar mereka bisa nggak marketnya itu Ya. memikul tambahan $2,5. Nah, nanti kalau memang itu terjadi, kita bagi dua aja antara importirnya separuh, kita ekspornya separuh. Yang penting tetap market dia kuasai. Oke, oke. Nah, bagaimana dengan kita tahulah bagaimana mencari alternatif lah untuk negara eksportir produk-produk Indonesia. Menurut Anda itu lebih efektif atau kita masih tetap bertahan menjalin hubungan dengan tadi yang sudah terjadi selama ini antara eksportir importir Indonesia Amerika begitu Pak Beni? Ya, tetap kita akan mencari pasar baru ya, dan kita kan juga sedang berunding dengan Uni Eropa Oke, mengenai kalau Uni Eropa itu harusnya selesai tahun ini. oke. Karena perundingannya udah ke-17 kalinya, masuk mau 18 kali. Nah, kalau itu Iya, udah iya. selesai, tentu itu bagian alternatif kita untuk ekspor membesarkan di Eropa. Karena merek-merek Amerika juga beredar di Eropa. Baik, baik. Nah, Nah, kalau pasar yang masih cukup besar itu sebenarnya Afrika ya. Afrika itu Afrika, penduduknya oke. 2 miliar. Tapi kan infrastruktur keuangan, infrastruktur logistiknya tidak sebaik ke Amerika maupun ke Eropa. Oke, oke, itu dia tantangan tersendiri kalau misalnya kita justru ya melakukan lagi alternatif ekspor produk-produk Indonesia begitu ke luar negeri. Baik strateginya dari sisi pemerintah apa yang harus dilakukan begitu. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Wija, Pak Beni, kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan Pak Wija tadi nampaknya mekanismenya nampaknya yang masih mencoba dilakukan oleh para eksportir Indonesia begitu untuk mencoba menembus pasar Amerika Serikat sudah disampaikan Pak Beni dari kacamata ekonomi sendiri bagaimana? Apakah langkah itu memang menjadi solusi yang solutif saat ini begitu di tengah tensi perang tarif yang sebenarnya masih terjadi meskipun tensinya sedikit turun tapi Indonesia masih merasakan kebijakan tersebut ya Pak Wija, silakan. Iya, kalau kita lihat walaupun
ekspor kita ke Amerika itu hanya 9,9% total ekspor. Iya. Tetapi ini mewakili 45% total surplus ekspor kita. Jadi kalau kita kehilangan surplus tersebut, maka impact ke capital inflow kita itu lumayan besar, dampak ke rupiah itu juga tidak kecil. Jadi pasar Amerika apapun situasinya harus dipertahankan. Sambil pada saat yang bersamaan saya sepakat dengan Pak Benny tadi, Oke. kita memperluas pasar lain yang non tradisional. Iya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini harus tetap jalan. Jadi kendati pun situasi melunak, jangan kemudian kita kurang gairah untuk melakukan 3 hal Ya. seperti yang didorong oleh Pak Erlangga. Yang pertama akan membentuk tim negosiasi dagang. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Benny tadi, harus tetap jalan agresif nego ke EU dan berbagai negara. Karena banyak kalangan mengatakan EU itu sebenarnya lebih potensial daripada Amerika Serikat ketika kita sudah punya EU SEPA dengan mereka. Termasuk Afrika dan lain sebagainya, seperti yang disampaikan Pak Benny. Yang kedua, Satgas deregulasi itu juga harus tetap dijalankan. Seolah-olah perang harga, perang dagang itu berlanjut. Kita harus mentransformasi ekonomi domestik kita supaya lebih nyaman bagi para pengusaha, lebih aman bagi para eksportir. Tidak boleh kendor ini. Oke. Yang ketiga adalah Satgas keamanan bisnis terkait dengan antisipasi PHK itu juga tetap harus dibentuk. Jadi 3 ide besar ini justru kita anggap pelunakan Amerika ini sebagai momentum untuk lebih optimis, lebih bekerja lebih cepat. Jangan kemudian mengerem dan melunak. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai dari sisi diversifikasi negara tujuan ekspor, atau Anda mungkin melihat perlu ada insentif juga yang diberikan pemerintah, mengingat tadi ada kos tambahan juga nih yang diberikan ataupun harus dilakukan oleh para eksportir Indonesia untuk bisa menembus pasar Amerika Serikat, meskipun tadi dibagi berdua begitu dengan importirnya nih, Ya. Pak Wija. Ya, kalau kita berbicara produknya di pasar yang sangat kompetitif, Ya. tarif 10% itu kan dibagi 2. Jadi yang ditanggung oleh eksportir Indonesia kira-kira 5%. Oke. Kalau pemerintah ingin mengabsorb 5% itu dalam bentuk efisiensi, iklim bisnis yang lebih berdaya saing, premanisme yang tidak ada lagi, nilai tukar rupiah yang lebih stabil, kemudian Oke. insentif kebijakan berbagai macam. Saya rasa 5% itu dengan gampang di net off oleh berbagai upaya pemerintah tersebut. Bahkan bisa melampaui 5% itu. Faktor kurs yang dari tadinya volatile menjadi lebih stabil. Kemudian faktor premanisme. 2 hal ini saja, ini cost Oke. 5% sudah pasti bisa diabsorb. Nah, ini menarik Pak Benny. Lantas bagaimana dengan fluktuasi nilai tukar rupiah saat ini? Menurut Anda masih cukup nyaman begitu bagi para eksportir? Masih cukup nyaman, Mas, karena BI kelihatannya juga sangat tanggap terhadap kurs rupiah ini. Oke. Makin hari kan makin rupiahnya juga makin menguat ya. Hmm. Tapi tadi yang apa yang harus dikerjakan pemerintah untuk ekspor. Pemerintah itu punya 2 lembaga yang dimiliki, despite di sana ada masalah, yaitu 1 lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, so-called LPI. Kedua ASEI, Asuransi Ekspor Indonesia. Itu 2 vehikel besar kalau mau mendorong ekspor kita ke tempat-tempat yang infrastruktur keuangannya belum bisa sesuai dengan ekosistem keuangan di tempat yang baik lah. Ya, nah, cuma masalahnya berapa besar tuh modalnya. LPI itu modalnya nggak terlalu besar. Oke. Lalu asuransi ekspor juga nggak terlalu besar. Nah, kedua vehicle itu belum pernah dijadikan semacam lokomotif untuk mendorong ekspor kita secara serius. Di samping juga birokrasi dalam regulasi yang Pak Wijan katakan, ya kita kan eksportir itu tidak semua bahan bakunya di dalam negeri. Oke. Nah, kita juga harus impor dari luar, dari Cina atau dari yang lainnya. Birokrasi administrasi import bahan baku dan bahan penolong itu sangat rumit. Sangat rumit dan banyak ya, sangat banyak. Ada 4.000 sekian HS yang masuk ke dalam regulasi itu. Yang so-called kita katakan Presiden selalu ngomong pertek itu. Oke. Nah, itu sekarang udah ada satgasnya, Pak. Iya. Pak Wijan udah dibentuk satgas itu.
Ya itu saya harapkan kalau itu bisa diberesin aja. Yang katakan Pak Wijan 5% enteng itu sebetulnya. Hmm, berarti masih menunggu ya bagaimana action dari Satgas negosiasi lah kalau bisa dikatakan begitu ya untuk prosesnya bisa berhasil. Tapi potensinya sendiri terakhir Pak Wija, Indonesia sendiri begitu dengan Amerika Serikat apakah juga akan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi Indonesia juga? Saya rasa apa yang terjadi di Swiss ya antara Cina dan Amerika ini mengindikasikan memberikan sinyal yang sangat kuat Oke. betapa Trump itu sudah betul-betul melunak dan ini karena tekanan di dalam negeri. Jadi prinsip dan kepercayaan kita semua bahwa attitude global Amerika itu ujung-ujungnya didrive oleh isu dalam negeri itu betul sekali. Jadi Oke. karena pemilu sela, kemudian Trump melunak, ini kita lihat konkret ada di depan mata. Nah, yang memang kita harus dorong terus seperti yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, improvement kita di dalam negeri. Kalau kita lihat sebenarnya apa yang dituntut oleh Amerika itu juga senada dengan apa yang dituntut oleh pengusaha kita. Jadi misalnya non-tarif barrier itu kan sebenarnya terjemahan umumnya adalah birokrasi yang rumit, berbelit, regulasi yang tumpang tindih. Itu Amerika mengatakan itu non-trade barrier. Mereka minta itu dihilangkan. Bagi pengusaha kita seperti Pak Beni, non-trade barrier seperti itu sudah dijalani sejak puluhan tahun yang lalu. Kalau ini bisa dikurangi, ini akan meningkatkan daya saing dan fleksibilitas para eksportir kita. Jadi kadang-kadang kita memang perlu tekanan dari luar untuk terbangun, sadar, dan memperbaiki diri. Nah, dalam konteks ini kita harus merealisasikan itu. Bukan karena menjawab tuntutan Amerika, Ya, ya. tapi menjawab tuntutan dan kebutuhan para pengusaha kita yang selama ini sudah kesulitan dan Wow. membutuhkan kelonggaran. Ya, ya menarik berarti justru menjadi momentum untuk introspeksi diri juga ya terkait dengan Jadi betul. kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia begitu maupun dari Amerika Serikat sehingga saling tahulah dengan kepentingan masing-masing begitu sehingga nanti ada ketemu satu titik yang saling menguntungkan kedua belah pihak baik Amerika Serikat dengan Indonesia ataupun negara lainnya di dunia ini. Baik, Pak Wija, Pak Beni, sayang sekali waktu terbatas ini terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan tentu menjadi insight terbaru juga hari ini untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Beni, Pak Wija, terima kasih. Masih Mas Ya. Bras, Pak Mas Wijan.